warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Asmawati dengan NIM 202312210050. Saya dari kelas manajemen B angkatan 2023. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Saya memilih rencana atau ide bisnis penjualan buket, di mana dalam usaha saya ini ada beberapa jenis buket yang akan saya jual, yaitu buket bunga, buket snack, buket uang, buket baju, buket kerudung, bahkan buket tas. Jadi, banyak pilihan jenis buket yang bisa dipilih konsumen dalam usaha saya ini. Saya akan menggunakan bentuk usaha dengan memanfaatkan media sosial, seperti promosi di Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Dan saya akan membuat konten-konten yang menarik. Dan saya juga akan membuat pamflet atau brosur untuk mempromosikan usaha buket saya ini. Alasan saya memilih bentuk usaha tersebut adalah karena yang seperti kita tahu, teknologi saat ini sudah sangat canggih dan dapat membantu menyebarluaskan bisnis saya ini. Bahkan sudah dari berbagai kalangan orang yang menggunakan media sosial, dari mulai anak kecil, bahkan orang dewasa pun. Bahkan ibu-ibu saat ini juga sudah banyak yang menggunakan media sosial. Jadi itu akan lebih mudah untuk menarik perhatian konsumen. Ada beberapa gambaran strategi manajemen SDM yang akan saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam bisnis saya, yaitu yang pertama, saya akan menganalisis kebutuhan posisi atau jabatan SDM yang dibutuhkan. Misalnya, saya membutuhkan karyawan di bagian pembuatan buket atau perangkaian buket. Lalu saya akan membuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon karyawan saya. Seperti contoh syaratnya, wanita usia 18-28 tahun bisa membuat rangkaian buket, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, jujur, cekatan, teliti, dan kreatif, dan dapat bekerja sama dengan tim, bersedia ditempatkan di Surabaya sesuai dengan toko buket saya dibangun, dan diutamakan yang berdomisili di Surabaya. Yang kedua, saya akan melakukan seleksi atau memilih mana orang yang sesuai dengan kualifikasi atau syarat yang telah saya buat. Yang ketiga, saya akan melakukan perekrutan. Dan setelah melakukan perekrutan, karyawan baru tersebut bekerja sesuai dengan bagian atau jabatan yang dibutuhkan, yaitu dalam bagian pembuatan atau perangkaian buket yang telah saya sediakan. Saya akan memberikan waktu pada karyawan baru tersebut untuk menunjukkan kinerjanya. Dan yang keempat, saya akan menilai dan mengevaluasi kinerja dari karyawan baru tersebut untuk memastikan apakah dia layak menjadi sumber daya manusia bisnis buket saya atau perlu diganti, atau jika dia belum layak, apakah butuh dilatih terlebih dahulu. Dan yang terakhir, saya akan melakukan pengembangan, entah itu naik jabatan, atau dipindah ke bagian jabatan yang lain, atau stuck di jabatan itu, atau bahkan mungkin diturunkan jabatan. Gambaran strategi keuangan yang akan saya lakukan untuk berjalannya ide bisnis saya adalah diawali dengan saya memastikan kebutuhan dana atau modal atau uang, di mana dengan modal ini saya akan membuat anggaran seperti bahan-bahan pembuatan buket yang dibutuhkan, kebutuhan variable cost, fixed cost, dan pembayaran gaji karyawan, agar bisa dilihat berapa banyak uang yang akan saya butuhkan untuk modal bisnis saya ini. Dan karena anggaran ini bersifat rencana, maka agar mendekati realita atau sesuai dengan kenyataan, maka saya akan membuat anggaran ini berdasarkan informasi tentang unit cost yang valid di lapangan. Maksudnya misalnya kebutuhan bahan-bahan pembuatan buket. Saya harus mensurvei dengan melakukan pengecekan harga di beberapa toko seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan Tokopedia. Jadi tidak perlu datang ke offline store-nya dan meminta informasi penawaran ke beberapa
vendor terkait dengan bahan-bahan yang saya minta berupa info AIRI. Info AIRI ini adalah surat yang ada kop dari vendor, ada spesifikasi produknya, kualitasnya, jumlah penggunaannya, serta harga. Lalu itu akan saya bandingkan atau saya akan melakukan bid analis. Setelah itu saya akan menentukan nominalnya dari informasi yang valid di lapangan sehingga tidak terjadi underestimate dan bisa menuntaskan program produksi bisnis saya. Saya akan lanjut ke proses perhitungan dengan menggunakan Excel agar lebih mudah. Lalu baru dimasukkan ke dalam item anggaran. Dan setelah itu kebutuhan anggarannya atau rencana anggaran biayanya sudah ada, maka saya sudah bisa melihat berapa modal yang saya butuhkan untuk bisnis saya ini, dan saya akan mengambil modal dari saya sendiri atau pribadi. Setelah itu saya akan melakukan pembelanjaan yang sesuai dengan rencana anggaran biaya. Lalu karyawan saya akan membuat laporan kegiatan pembelanjaan tersebut dan saya sebagai owner akan membaca hasil pelaporan itu. Lalu setelah itu saya akan melakukan aktivitas audit secara internal. Apakah bisnis saya mendapatkan laba atau profit atau manfaat ataukah malah terjadi kerugian. Oke, sekian video dari saya. See you.